Kami percaya Tuhan Kau yang akan memimpin dan menyertai, memberkati dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mendasari ibadah kami dengan satu pengakuan kami, bahwa sesungguhnya setiap pertolongan kita itu adalah datang daripada Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan yang senantiasa memelihara setiap ciptaannya. Kiranya turunlah atas kita sekalian pada pagi hari ini anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan daripada Roh Kudus, kiranya akan memimpin, menyertai dan memberkati sementara kita berbakti beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Pertama kita siapkan kemunculan roh kita. Mari sama-sama kita sembah Allah Maha Tinggi. Kau selamatkanku.
dosa kita. Ia telah rela menderita. Dia rela memikul salib agar kita manusia dunia ini kembali padanya, kembali pada Tuhan dari hukuman yang benar. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman berat. Lihatlah kayu itu dia panggul. Rasakan saat tubuh itu disesak. Bayangkan saat kepalanya dimahkotai oleh duri. Lihat tangan kaki yang direjam. Rasakan saat tubuh itu terpaku di salib. Bayangkan saat badan itu dihujam oleh tombak. Namun ia sebagai lakon terus berlanjut. Ketulusan, kepasrahan, kelembutan hingga ketegaran tetap dia lakoni. Melampaui segala bentuk kekaguan, citra teladan menyimak Gusti Pangeran Ingkang Kuasa, Yesus Kristus. Karena kita, dia rela menderita. Dia menderita. Karena kita, dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman Mari sama-sama kita rapatkan harapan kita di dalam Yesus saja. Harapanku hanya padamu Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang
kasih-Mu Tuhan, karya-Mu Bapa, ada nyata di dalam kehidupan kami Bapa. Kau pegang seluruh kehidupan kami Biarlah ini menjadi ucapan syukur buat Tuhan. Karena aku tahu
kiranya Kau sucikan, Kau kuduskan, agar dapat berguna untuk pelebaran kerajaan tempat ini, Bapa. Engkau berkati tangan-tangan yang telah memberi, meskipun kami berbeda tempat, Tuhan, tapi kami yakin dan percaya, Tuhan, Kau selalu memberkati, melindungi, menaungi kami kemanapun kami melangkah, Tuhan. Kami mau serahkan, Tuhan, seluruh persembahan kami di dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Kau yang bekerja, Kau memberikan hikmat kepada mereka yang mengelolanya, Bapa. Terima kasih, Bapa, terima kasih, Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita sambut dengan pujian. Sebelum kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya, mari kita katakan, kami mencintai-Mu, Tuhan. Sangat amat mencintai-Mu, Bapa. Yesus
Saatnya Tuhan kau akan sampaikan setiap isi hatimu. Kami rindu, kami haus akan kebenaran Tuhan. Kami butuh Roh Kudus memberikan hikmat dan pengertian. Engkau yang punya firman, Engkau yang akan menjelaskan setiap kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami sampaikan, kami terima, dan ada sesuatu yang bisa kami tangkap, ada sesuatu yang bisa kami terapkan, kami aplikasikan dalam kehidupan kami di hari lepas ini. Pakai hamba-Mu yang sebentar Kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami menyambut firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Ya, salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara hari ini beribadah. Mari kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk membaca firman Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan akan saya ambil dari Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara. Demikianlah bunyi kebenaran firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karam yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke kulit Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Perhatikan ayat yang ke-28. Ada satu kalimat, segala sesuatu telah selesai. Anda perhatikan juga di ayat yang ke-30. Di situ juga Yesus berkata, sudah selesai. Ada sesuatu yang menarik untuk kita mau perhatikan pagi hari ini, melihat tentang apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika Dia berkata sudah selesai. Kita mau mencoba melihat ada apa atau apa makna dari kata sudah selesai ketika Yesus berada di atas kayu salib sebelum Yesus menyerahkan nyawanya. Saudara, saya mengajak untuk kita mau belajar sedikit tentang bagaimana kita bisa menangkap tentang sesuatu di mana ucapan Yesus ini. Saya mengambil ada satu kata di dalam bahasa Yunani, apa yang diterjemahkan tentang sudah selesai. Kata sudah selesai itu diambil
diambil atau diterjemahkan dari bahasa aslinya atau dari bahasa Yunaninya adalah tetelestai. Nah, apa itu tetelestai? Selain kata sudah selesai, selain memiliki arti sudah selesai, maka sebenarnya kata tetelestai ini juga mengandung arti yang lain. Tetelestai ini juga mengandung arti bahwa sudah sesuai dengan yang direncanakan. Juga mengandung arti sudah sesuai dengan yang diinginkan. Kata tersebut juga berarti adalah sudah sempurna. Kemudian ada kata juga bagaimana tetelestai ini juga diucapkan sebagai satu ucapan yang menyatakan, yang menunjukkan tentang sesuatu yang sudah lunas terbayar. Dan itu memiliki dampak yang panjang, memiliki dampak yang jauh, memiliki efek yang jauh. Bukan hanya selesai pada saat itu, tetapi selesai, tetapi memiliki efek yang sampai hari ini. Istilah selesai itu artinya atau dampaknya masih kita bisa rasakan. Itu kata tetelestai atau kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga ketika Tuhan Yesus berkata sudah selesai, itu artinya bahwa sudah sesuai yang diinginkan, sudah sesuai dengan yang direncanakan, sudah sesuai dengan yang dimau, atau juga dikatakan sudah sempurna, sudah lunas terbayar. Sehingga ketika Tuhan Yesus ini berkata sudah selesai, sebenarnya ini adalah satu ucapan, satu ungkapan tentang yang namanya ekspresi kemenangan Tuhan Yesus. Ketika dia berkata sudah selesai, dia sebenarnya sedang mendeklarasikan tentang kemenangannya di atas kayu salib. Dia sedang memproklamasikan kemenangannya di atas kayu salib. Yang menjadi satu pertanyaan adalah bagaimana dia di atas kayu salib dia berkata menang, dia berkata sudah selesai. Para prajurit pada waktu itu yang menyalibkan Tuhan Yesus, ketika Yesus ada di atas kayu salib, maka itu dijadikan sebagai sebuah kekalahan. Para pemimpin orang Yahudi ketika melihat Yesus ada di salib, dia sudah merasa bahwa Yesus sudah dikalahkan. Bahkan ketika murid-murid Tuhan Yesus, ketika Yesus guru mereka melihatnya Yesus tersalib di atas kayu salib, murid-muridnya juga menjadi satu bahwa Yesus guru mereka sudah kalah. Sehingga kematiannya membuat para muridnya kemudian mereka kembali ke profesi yang sebelumnya. Mereka sudah kehilangan harapan karena guru mereka, karena orang yang dekat dengan mereka, karena yang selama ini mengadakan mujizat, itu sudah mati. Dan mungkin dunia juga berkata Yesus sudah kalah. Tetapi buat Tuhan Yesus, justru ketika dia di atas kayu salib, dia boleh berani berkata, menyatakan kemenangannya. Kematiannya itu justru menjadi sebuah kemenangan yang besar, kemenangan yang luar biasa. Sehingga dia berkata sudah selesai, artinya itu menjadi sebuah kebanggaan, mendeklarasikan saya menang, saya telah menang. Jika berkata sudah selesai, bukan ucapan putus asa, tapi satu ucapan kemenangan. Pertanyaannya adalah apa sebenarnya yang sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus
diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib, sehingga dia berkata, sudah selesai. Saudara, saya akan mengajak kita untuk merenungkan satu bagian saja. Apa yang diselesaikan Tuhan Yesus di atas kayu salib? Yang diselesaikan Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah bahwa Yesus selesai mempersembahkan korban yang sempurna. Yesus selesai mempersembahkan korban yang sempurna. Kalau saya berkata korban yang sempurna, itu berarti ada korban yang tidak sempurna. Nah, saya akan mengawali dari peristiwa ketika manusia pertama kali jatuh di dalam dosa. Kita lihat bagaimana yang dilakukan oleh manusia ketika mereka jatuh dalam dosa. Mereka mengetahui bahwa ketika jatuh dalam dosa, mereka mengetahui bahwa mereka telanjang. Lalu mereka melakukan sesuatu untuk menutupi ketelanjangan mereka. Tetapi kita lihat apa yang dilakukan oleh Allah ketika melihat ketelanjangan mereka, atau ketika mereka melihat apa yang dilakukan untuk menutupi tubuh mereka yang telanjang. Bagaimana Yesus atau Allah pada waktu itu dia mengambil satu binatang, kemudian dia menyembelih, kemudian dia membuat pakaian buat mereka dari kulit. Tapi satu yang ingin saya katakan adalah bahwa ketika mereka sedang jatuh dalam dosa, mereka berusaha untuk melakukan sesuatu, berusaha untuk menutupi ketelanjangan mereka. Tetapi itu tidak sempurna. Yang dilakukan, Allah mengambil inisiatif, lakukan sesuatu, yaitu dengan kurban. Nah, dari situ sebenarnya korban menjadi sebuah prinsip dari Allah. Mempersembahkan korban bisa menjadi prinsip dari Allah. Dengan kata lain, penyucian dosa tidak bisa tanpa ada penumpahan darah. Penyucian dosa tidak pernah bisa terjadi tanpa ada darah yang dicurahkan. Dari situ kemudian manusia melakukan sesuatu untuk dia bisa mendapatkan keselamatan, atau untuk dia bisa mendapatkan pengampunan. Mereka mulai mempersembahkan korban, mempersembahkan korban, mempersembahkan korban. Tetapi Alkitab mencatat bagaimana korban yang mereka berikan kepada Tuhan, maka korban itu adalah korban yang tidak sempurna. Kenapa saya boleh katakan korban yang tidak sempurna? Alkitab mencatat korban yang tidak sempurna. Di dalam kita mempersembahkan korban atau manusia mempersembahkan korban ada dua. Yang pertama pada saat itu adalah ada binatang yang dikorbankan. Tetapi yang kedua adalah ada orang yang harus mempersembahkan korban, yang dipercaya untuk mempersembahkan korban, yaitu imam. Mereka tidak bisa dengan sembarangan mempersembahkan korban kepada Allah, tetapi harus lewat imam. Tetapi kita lihat bahwa binatang adalah binatang yang tidak sempurna, dan juga imam yang mempersembahkan korban juga adalah imam yang tidak sempurna. Imam yang juga memiliki dosa. Sehingga ketika mereka atau imam ini mempersembahkan korban, maka mereka juga mempersembahkan korban buat dirinya juga, karena dia tidak sempurna. Bagaimana korban bisa sempurna?
tidak sempurna dan juga binatangnya, korbannya adalah hanya berupa binatang. Sementara Tuhan itu adalah Tuhan yang sempurna. Standarnya Tuhan adalah standar yang sempurna. Lalu apa yang harus dilakukan oleh Tuhan? Ketika melihat keadaan manusia yang tidak sempurna, keadaan manusia yang berusaha tetapi tidak bisa mencapai kesempurnaan Tuhan, maka Allah dia turun ke dalam dunia. Allah turun melalui Tuhan Yesus ke dalam dunia. Dia turun ke dunia, dia mengambil peran sebagai seorang imam besar agung. Dia akan mempersembahkan korban. Kenapa Yesus harus turun ke dalam dunia? Kenapa Allah harus turun ke dalam dunia? Karena tidak ada satupun yang bisa menyelesaikan permasalahan dosa manusia. Dosa upahnya adalah maut. Dosa upahnya adalah kematian. Dosa upahnya bukan hanya sakit biasa. Dosa upahnya bukan hanya sekedar usahanya seret, bukan. Tapi bicara dosa, bicara upahnya adalah sebuah kematian. Sehingga Yesus harus turun, karena Yesus yang sempurna. Tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah dosa kecuali hanya Allah yang kudus sendiri, Allah yang tidak berdosa sendiri harus turun ke dalam dunia. Hal yang dilakukan, dia mengambil peran sebagai imam besar agung. Dia mempersembahkan korban kepada Tuhan, korban keselamatan. Yang dipersembahkan bukanlah korban binatang, yang tercurah bukanlah darah hewan, tapi yang dicurahkan, yang dikorbankan adalah darahnya sendiri. Yang dipersembahkan adalah darahnya sendiri. Yang dipersembahkan adalah tubuhnya sendiri. Karena dia sebagai imam besar agung yang tidak bercela, yang tidak cacat, yang sempurna, maka ketika Yesus mempersembahkan korban, dia tidak perlu mempersembahkan korban buat dirinya, karena dia sudah sempurna. Yang diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah dia mempersembahkan korban yang sempurna, yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan, yang sesuai dengan yang direncanakan Tuhan, yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan, sehingga dikatakan sebagai korban Tuhan Yesus adalah korban yang sempurna. Sehingga ketika dia sudah selesai mempersembahkan korban itu, dia berkata sudah selesai, sudah terbayar, sudah lunas. Dan itu efeknya sampai hari ini masih kita rasakan. Saya mengambil satu contoh. Satu kali saya ketemu dengan seorang keluarga atau orang tua, di mana dia keluarga yang sederhana, tetapi dia bertekad untuk mensekolahkan anaknya, memberikan pendidikan kepada anaknya, bukan hanya sampai SD, tetapi sampai kuliah. Dia bertekad memberikan pendidikan yang terbaik buat anaknya. Dalam keadaan yang sangat terbatas, kemampuan finansial yang sangat
berusaha untuk menekan keuangan pengeluarannya supaya pembayaran anaknya senantiasa bisa tertutup. Dan ketika sudah beberapa tahun, ketika anaknya sudah selesai, dia berkata, "Saiki wis lega. Sekarang sudah lega, sudah selesai." Bahkan dia berkata, sudah bisa angkat, sudah bisa bernapas. Beberapa tahun tidak bernapas, tapi begitu sudah selesai, dia bisa bernapas. Dan ketika dia berkata selesai, sebenarnya dia juga mengungkapkan sebuah ekspresi kemenangan. Sudah selesai, sudah tidak lagi bayar uang semesteran, uang bulanan, sudah selesai. Dan itu juga sebenarnya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Begitu sudah mengorbankan tubuh dan darahnya, dia berkata sudah selesai. Sudah selesai juga mau berkata kepada dunia, mau berkata kepada kuasa setan, sudah tidak ada lagi tagihan. Kalau ini berkata kepada setan, kepada iblis, kepada musuh, sudah tidak ada lagi tagihan, sudah lunas, sudah bebas, sudah terbayar semua. Yesus, dia mau persembahkan kurban yang sempurna. Yesus mau persembahkan kurban yang sesuai dengan yang diinginkan. Dan pengorbanannya itu sampai hari ini berdampak. Pengorbanannya sampai hari ini kuasanya masih kita rasakan. Sebentar kita juga akan mengikuti satu perjamuan kudus. Perjamuan kudus bukan hanya sekedar kita mengingat peristiwa masa lalu. Perjamuan kudus bukan hanya sekedar sejarah mengingat Yesus yang dilakukan atau Yesus yang saat itu juga melakukan perjamuan kudus. Tapi saya mau sampaikan sesuatu bahwa perjamuan kudus hari ini, pagi hari ini, ketika kita mengadakan perjamuan kudus di rumah kita sedang menghadirkan Tuhan, kita sedang bersekutu dengan tubuh dan darah. Dalam perjamuan kudus, kalau saya melihat ada sesuatu yang luar biasa di balik dari ketika kita mengikuti perjamuan kudus. Satu kali ketika Yesus sebelum diserahkan, dia mengambil roti, lalu dia berkata kepada murid-muridnya saat itu, dia berkata, "Ini tubuhku yang diserahkan buat kamu." Kemudian dia juga mengambil anggur. Dia berkata, "Ini darah. Saya mengadakan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah." Saudara, kalau kita mau melihat bagaimana ketika manusia yang pertama dikutuk atau terkutuk, ada peristiwa, ada ucapan yang daripada Tuhan yang berkata bahwa ketika kamu sudah dosa, sudah jatuh dalam dosa, maka kita mencatat bahwa kamu akan susah payah untuk mencari rezeki. Bahkan dia berkata bahwa semaduli yang akan kau hasilkan itu di Kejadian. Tetapi ada hal yang berbeda ketika
peristiwa tentang penyaliban Tuhan Yesus. Semak duri yang harusnya dihasilkan oleh manusia, bicara tentang kutub, semak duri yang harusnya dihasilkan dalam setiap pekerjaan mereka. Tapi saat itu semak duri itu berubah menjadi mahkota, ditaruh di kepala, dan Yesus menggantikannya dengan roti dan anggur kehidupan. Roti dan anggur bicara tentang kehidupan. Ketika dia memberikan roti dan anggur, dia sedang memberikan kehidupan buat kita. Tuhan selesai mempersembahkan korbannya, sehingga dari pengorbanannya kita bukan lagi menjadi orang yang hidup di bawah kutuk, tetapi orang yang hidup di bawah berkat Tuhan. Sehingga kita bersyukur Yesus menyelesaikan korban yang sempurna. Kita terima berkat daripada Tuhan. Mari kita akan siapkan diri kita untuk kita akan mengambil perjamuan kudus. Saudara yang ada di rumah mulai persiapkan setiap anggur yang sudah ada di keluarga saudara masing-masing. Kita akan angkat roti di tangan kanan kita. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa roti ini adalah tubuh Tuhan Yesus yang diserahkan bagi kita untuk menebus dosa kita? Kita percaya roti ini adalah tubuh Tuhan Yesus yang diserahkan buat kita untuk mengampuni dosa kita. Mari kita akan terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan angkat anggur di tangan kanan kita. Maka Bapak Ibu percaya adalah anggur ini adalah darah Tuhan Yesus yang dicurahkan untuk menyucikan dan menguduskan segala dosa kita. Bahkan darah Yesus yang memulihkan kita, menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Mari kita akan terima darah Yesus pagi hari ini menyucikan dan menguduskan seluruh hidup kita dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak, kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib, menyucikan, menguduskan, dan memulihkan seluruh kehidupan kami. Kami menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kami tidak hidup di bawah kutuk, tetapi kami hidup di bawah berkat Tuhan. Karena Engkau yang sudah mengubah kehidupan kami melalui pengorbanan di atas kayu salib. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur, menaikkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari. Haleluya. Amin.
masing-masing. Itu yang informasi saya sampaikan. Yuk kita akan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Bapak yang baik, di dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan yang sudah memberkati kami, memberkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan yang sudah hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Berkati setiap hamba-Mu yang sudah melayani. Berkati juga untuk setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang saat ini mereka beribadah di rumah mereka masing-masing. Berkat Tuhan ada di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percayakan seluruh kehidupan kami di dalam tangan kuasa Tuhan. Pujilah nama Bapak. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sekarang angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Tuhan Yesus, pimpinan dan penyertaan daripada Roh Kudus akan memimpin, menyertai dan memberkati dalam seluruh hidupmu. Kau diberkati dalam rumah tanggamu, kau diberkati dalam pelayananmu, kau diberkati dalam pendidikanmu, kau diberkati dalam seluruh hidupmu, mulai dari hari ini sampai Yesus datang yang kedua. Terima